adik-adik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi pada daun, bunga, buah, dan biji. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang struktur dan fungsi akar dan batang. Pada kali ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang daun, bunga, biji, dan buah. Ikutin terus video kali ini. Ketika kalian memakan buah, biasanya dalamnya pasti terdapat bijinya kan? Nah, tahukah kamu dari mana buah dan biji itu berasal? Pasti kalian penasaran bukan? Mari kita pelajari. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita. Untuk pertemuan kali ini kita lihat. Struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernafasan atau respirasi tumbuhan. Macam-macam jenis daun, yaitu yang pertama, daun menyirip adalah daun dengan berbentuk tulang yang berbulu seperti pada baris pada ikan. Misalnya daun kacang mete, daun jambu biji, dan daun mangga. Yang kedua yaitu daun melengkung, adalah jenis daun yang memiliki tulang daun yang berbentuk seperti garis-garis yang melengkung. Misalnya pada daun gadung dan daun sirih. Yang ketiga, daun menjari. Ini memiliki bentuk daun dengan ukuran tulang daun yang besar dan juga membentuk jari-jari tangan. Jenis daun ini dapat ditemukan pada tumbuhan singkong, pepaya, dan kapas. Yang keempat, daun sejajar, mempunyai bentuk tulang dalam dengan garis paralel. Daun ini dapat ditemukan pada tanaman jagung, rerumputan, daun tebu, daun padi, dan juga pada daun kelapa. Pada materi sebelumnya, kalian telah mempelajari bahwa sistem perakaran dan batang antara tumbuhan monokotil dan dikotil berbeda. Demikian pula dengan daun. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Ada perbedaan struktur luar daun monokotil dan daun dikotil. Peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil maupun dikotil. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar. Nah, kita bisa lihat pada gambar yang di sini. Ini merupakan daun pisang. Perurutan daunnya sejajar melengkung. Sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peruratan daun menjala. Nah, ini merupakan tumbuhan dikotil di mana dia memiliki peruratan daun memata jala. Proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut klorofil. Gas karbon dioksida atau CO2 dan air H2O digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Mari kita perhatikan gambar di sebelah kiri. Nah, dimulai dari karbon dioksida yang diambil oleh mulut daun pada malam hari. Kemudian dilanjutkan dengan mengambil air dari dalam tanah menggunakan akar. Air tersebut dibawa oleh sistem transport pada tumbuhan dengan jaringan xilem dan floem. Nah, ketika cahaya matahari atau energi cahaya sudah muncul,
Klorofil tumbuhan akan menyerap cahaya tersebut sebagai energi utama dalam pembuatan glukosa atau gula. Nah, dari fotosintesis, glukosa yang dihasilkan menjadi bahan bakar dasar untuk diolah menjadi zat makanan seperti protein dan lemak bagi tumbuhan. Nah, seperti itulah proses dari fotosintesis. Selanjutnya, glukosa akan disusun menjadi zat pati atau amilum melalui reaksi polimerisasi. Amilum tersebut kemudian disimpan dalam akar. Misalnya sebagai contoh pada akar singkong dan batangnya misalnya pada sagu dan buah misalnya pada padi. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa fotosintesis terjadi pada daun? Bagaimana membuktikan bahwa fotosintesis sebenarnya menghasilkan amilum? Sepertinya kita perlu mempelajari dan mengetahui lebih lanjut bagaimana bisa fotosintesis terjadi dalam daun. Setelah kalian menonton video pembelajaran ini, kalian bisa menonton video praktikum tentang menyelidiki adanya amilum sebagai hasil fotosintesis di video selanjutnya. Selanjutnya, struktur dan fungsi bunga. Nah, kalian pasti sudah tidak asing dengan bunga, bukan? Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Nah, fungsi bunga untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu penghias bunga dan alat reproduksi bunga. Penghias bunga meliputi tangkai, kelopak, dan mahkota. Itu merupakan penghias bunga. Yang kedua, alat reproduksi bunga, yaitu benang sari, merupakan alat kelamin jantan, dan putik merupakan alat kelamin betina. Bunga yang memiliki kedua bagian utama tadi, yaitu penghias bunga dan alat reproduksi, itu berarti bunga tersebut adalah bunga lengkap. Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut sebagai bunga tidak lengkap. Berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga, ada bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Bunga yang demikian disebut dengan bunga sempurna, namun ada juga bunga yang hanya memiliki salah satu kelamin saja dalam satu bunga, benang sari saja atau putik saja. Bunga yang demikian disebut dengan bunga tidak sempurna. Nah, dapat kalian lihat pada gambar. Seperti contohnya bunga sempurna, kita menggunakan gambar bunga mawar. Ini merupakan gambar bunga mawar yang termasuk bunga sempurna, di mana bunga mawar termasuk bunga sempurna karena memiliki struktur bunga yang lengkap seperti kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik dalam satu tanaman bunga. Sedangkan bunga tidak sempurna yaitu dapat kita lihat pada bunga dari kelapa, di mana bunga jantan berukuran panjang dan betina lebih pendek yang terdapat pada bunga kelapa, dan benang sari yang menempel pada tangkai sari akan melakukan penyerbukan melalui lubang pada putik sehingga akhirnya terbentuklah buah kelapa. Jadi bunga kelapa ini disebut dengan bunga tidak sempurna. Nah, kira-kira apakah struktur bunga ada tumbuhan dikotil dan monokotilnya sama? Ya, jadi
tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga, yaitu jumlah bagian-bagian bunganya. Nah, di mana tumbuhan monokotil bunga mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari berkelipatan 3, yang seperti contohnya pada gambar. Ini kelopaknya dia memiliki seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sarinya berkelipatan 3. Dapat kita lihat kelopaknya ini berjumlah 6, jadi dia berkelipatan 3. Nah, sedangkan tumbuhan dikotil pada bunga mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari berkelipatan 4 atau 5 seperti pada gambar di sini. Selanjutnya, struktur dan fungsi buah dan biji. Nah, kalian pasti pernah memakan buah mangga atau buah lainnya. Nah, ketika kalian memakan buahnya, biasanya di dalamnya juga terdapat bijinya. Nah, apa kalian tahu dari manakah buah dan biji itu berasal? Jadi, buah merupakan organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan modifikasi lanjutan bakal buah atau ovarium. Nah, buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Nah, dapat kita lihat gambar di sebelah kiri. Buah dan biji berasal dari salah satu bagian bunga, yaitu putik atau pistilum. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah atau ovarium. Nah, bagian yang memanjang disebut dengan tangkai putik atau stilus. Dan kepala putik disebut dengan stigma. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji atau ovul. Ini dia bakal bijinya. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan mengembang menjadi biji. Nah, itu dia tadi pemaparan materi, struktur dan fungsi pada daun, bunga, biji, dan buah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, jaringan meristem, dan jaringan dewasa. Untuk materi selanjutnya kalian bisa mempelajari terlebih dahulu di buku-buku paket atau di modul yang pernah saya berikan. Nah, setelah pembelajaran ini usai, silahkan kalian menonton video praktikum dan jawab LKS-nya. Sampai bertemu di minggu berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih.